Terus bagaimana kalau kita di akhirat? Berapa sandal yang kita butuhkan di perjalanan waktu yang sifatnya jutaan tahun? Jutaan tahun. Apa bekal yang harus kita bawa ketika nanti di akhirat? Karena di alam kubur itu orang butuh makan. Jangan nggak dipikir butuh makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan diceritakan ada 3 orang dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah yang dia semula di dalam neraka. Dimasukkan 3 orang ini oleh Allah ke neraka. Faliyatubillah min daling. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan nanti. 3 orang ini diambil oleh malaikat atas perintah Allah, dihadapkan di hadapan Allah. 3 orang ini menangis. Menangis 3-tiganya. Setelah menangis diperintahkan oleh Allah. Hei 3 orang, masuklah engkau kembali ke neraka. Jadi sudah dikeluarkan dari neraka, disuruh kembali lagi oleh Allah masuk ke dalam neraka. Yang satu tadi lari sekencang-kencangnya masuk ke neraka. Yang satu lagi toleh lagi, jalan, noleh lagi, jalan, noleh lagi. Tapi jalannya pelan-pelan, noleh lagi. Terus yang satu lagi nangis gak karuan, nangis yang terseduh-seduh. Ditanya oleh Allah, sebentar, balik lagi. 3-tiganya balik lagi. Kenapa mulai pertama tadi, begitu aku perintahkan kok langsung lari menuju ke neraka? Kenapa? Ya Allah, semasa di dunia aku gak pernah taat kepadamu. Masa sudah seperti ini saya juga gak mau taat lagi. Ya udah disiksa ya sudah. Yang penting kali ini saya bisa taat kepadamu. Jadi dia langsung kembali lari ke neraka. Terus kamu, kenapa kamu kok tolah-toleh tadi? Tak perintahkan kok tolah-toleh. Ya Allah, aku berharap daripada rahmatmu. Wis disiksa entek-entekan, ditokno mosok balik meneh bae Gusti Allah. Makanya saya noleh lagi ke belakang, noleh lagi sambil saya berharap rahmatmu. Terus kamu kenapa kok diem aja di sini? Ya Allah, aku menangis karena ketakutanku kepadamu. Kata Allah, ya wis, 3-tiganya kalian semua masuk surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya Allah untuk menghancurkan ego. Neraka itu untuk menghancurkan ego. Orang-orang yang sombong-sombong itu nggak bakal dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang apa yang akan kita alami ini membutuhkan bekal yang cukup banyak ya. Di dunia yang 60 tahun aja kita harus tiap hari kerja. Kalau nggak kerja kita nggak makan. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang akan datang nanti? Ibarat kalau kita mau jalan kaki menuju ke Jakarta, apa keperluan yang harus kita siapkan? Katakanlah itu satu aja, alas kaki, sandal. Berapa sandal yang harus kita siapkan untuk jalan kaki menuju ke Jakarta? Berapa kira-kira? 10, 20 jalan kaki sampai ke Jakarta. Kok sandal-sandal menurut kok sandalku be sandalmu ya. Teko mbabat wis pedhot di sana. 50 sandal jalan kaki dari Tuban menuju Jakarta. Harus ganti sandal lagi. Terus bagaimana kalau kita di akhirat? Berapa sandal yang kita butuhkan di perjalanan waktu yang sifatnya jutaan tahun? Jutaan tahun. Apa bekal yang harus kita bawa ketika nanti di akhirat? Karena di alam kubur itu orang butuh makan. Jangan nggak dipikir butuh makan ya. Di alam kubur itu orang butuh makan, butuh minum.
sebagaimana manusia di dunia. Apa beb mangane rawon, soto, bento kowe berarti. Makannya yaitu doa dari orang yang masih hidup. Karena diceritakan satu riwayat ada seorang soleh bermimpi di akhirat itu, di alam kubur itu orang lagi pada nunggu semua. Ketika kita mengirimkan Fatihah untuk ahli kubur, maka malaikat itu menebar al-fatihah ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kita berikan makanan kepada ahli kubur. Makanya doanya tadi al-fatihah ila arwahi minal amwati wal muslimin, minal amwati minal muslimin, orang-orang yang mati fi hadil baldah, di kota ini. Ya, kita hadiahkan mereka makanan, kiriman, agar mereka bisa hilang dahaganya, agar mereka bisa kenyang perutnya dengan bacaan doa ini. Ini makanan mereka. Diceritakan ada orang bermimpi ahli kubur ini semua rebutan makan kecuali si bapak ini. Dia tenang aja. Ditanya, "Bapak, ini orang semua satu kuburan ini rebutan makanan kayak begitu. Kamu kok enggak? Kalau saya spesial." Apa spesialnya? Saya memiliki anak yang soleh, yang senantiasa dia duduk di majelis ta'lim dan didoakan secara khusus. Maka saya pun diberikan bagian khusus oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku itu anak yang soleh, dia berteman dengan orang-orang yang baik dan dia seringkali memberikan doa, mengirimkan doa kepadaku, jadi saya nggak butuh rebutan kayak begitu. Tidak lama kemudian si orang soleh ini bermimpi lagi, orang tua tersebut ikut rebutan. Bingung, kamu kok ikut rebutan sekarang? Ya, anakku sudah meninggal, nggak ada lagi yang ngirimi saya. Melok royoan. Nah, karena terputus, anaknya nggak punya anak lagi. Ya, anaknya nggak punya anak lagi dan dia ibadah untuk dirinya sendiri. Makanya saya ingatkan di dalam majelis ini, kalau kita punya handphone, kita punya media sosial media, sosmed, akun-akun Facebook, Instagram, gunakan akun kita untuk ikut serta menyebarkan dakwah dan mengajak orang ikut datang ke majelis. Kalau kita mengajak satu orang ini, ayo Mas, ayo bro, melok aku bro, untuk majelis. Geopo, nom-noman majelisan piring, ya kadang kayak gitu ya. Kancamu sing rada kayak sodron-sodron nih. Ayo to melok. Ya wis, akhirnya ikut. Dia ikut dan akhirnya dia mendengarkan dan dia mengamalkan apa yang dia dengarkan di majelis. Ketika kita mati, dia masih mengamalkan itu. Pahala kita tidak diputus oleh Allah. Apalagi kalau dia punya anak nantinya dan anaknya diajarkan seperti dia, gara-gara kita ngajak dia ke majelis, berapa jumlah pahala. Belum lagi kalau kita bisa mampu mengajak orang secara ramai, tulis di medsos. Hari ini ada Jalsatul Itsnain, hari ini ada majelis Rotibul Haddad, kita ikut menyebarkan. Karek metek tok, apalagi aplikasi Facebook, karek mejet tok, bagikan, ceklek. Orang membaca, orang tertarik, apalagi ikut streamingnya, kita ikut menyebarkan. Berapa juta orang yang melihat, berapa banyak huruf yang mereka dengarkan dari majelis ini, sehingga mereka ikut taklim dari streamingnya, ikut taklim, dan mereka bisa mengamalkan. Berapa banyak pahala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sesuatu yang remeh. Kita bagikan kebaikan di sosial media, kita mendapatkan pahala jariah. Begitu juga kalau kita membagikan pahala yang buruk, fitnah, adu domba, itu namanya keburukan yang jariah, yang walaupun orangnya mati tetap pahalanya akan bergulir terus. Waliyatubillah min dzalik. Makanya kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita salah kumpulan.